Selamat pagi Ibu Bapak dan saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan sabda Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang baik, Allah yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur pagi ini Engkau telah memberikan waktu cukup bagi kami untuk beristirahat sepanjang malam. Dan kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun, kami boleh melanjutkan persiarahan hidup kami disertai oleh berkat Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mohon penyertaan Roh Kudus di dalam kami akan merenungkan sedikit firman-Mu untuk mengawali hari ini, agar kami boleh mengerti, boleh memahami, boleh melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian Alkitab yang terambil dari Lukas 24 ayat 15 sampai 16. Dan pada pagi hari ini kita akan dibantu oleh salah satu jemaat anak dari GKJ Condong Catur, Adik Berta. Silakan Adik Berta. Bacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 24 ayat 15 sampai dengan 16 yang demikian. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Adik Berta. Kiranya Adik Berta senantiasa disertai dan juga mendapatkan berkat Tuhan baik dalam pelayanan juga dalam pembelajaran. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini diberi tema tidak berjalan sendiri. Kira-kira apa ya reaksi kita ketika sedang berjalan lalu didekati orang yang tidak kita kenal? Kemungkinan yang terjadi, kita mendiamkan orang itu atau kita bertanya siapa dia, atau kita menjadi akrab karena sedang membicarakan masalah yang sama. Dua murid Yesus, Kleopas dan temannya, kembali dari Yerusalem ke Emmaus karena kecewa, mengira Yesus mati selama-lamanya. Ketika tiba-tiba Yesus mendekati mereka, hati dan mata mereka belum terbuka kalau orang itu adalah Yesus. Apakah saat ini Anda juga sedang kecewa? Yang pertama, jika Anda sedang kecewa, jangan tinggalkan persekutuan. Murid-murid lain masih berkumpul di Yerusalem, tetapi dua murid ini meninggalkan mereka. Kalau kita sedang kecewa dengan keadaan atau dalam persekutuan, jangan memisahkan diri dari gereja. Ibarat api unggun yang kayunya diambil sebatang, maka yang sebatang itu lambat laun akan redup dan mati. Yang kedua, kecewa boleh, tetapi jangan diam. Dua murid itu selama dalam perjalanan pulang, mereka terus membicarakan Tuhan Yesus yang disalib dan mati. Janji Tuhan berbunyi, di mana ada dua orang atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Seperti yang tertulis di dalam Matius 18 ayat 20. Terus berkomunikasilah dengan Tuhan dan jangan diam. Maka kita segera akan menemukan titik balik yang indah. Dan yang terakhir, ketika pulang ke Emmaus, muka mereka kecut. Tetapi setelah tahu yang mendampingi mereka adalah Tuhan Yesus, maka hati mereka berubah sukacita dan semangat. Apalagi orang ketiga itu menerangkan kitab suci kepada mereka yang tercantum dalam ayat 17, tetaplah memiliki hati yang dipenuhi Roh Kudus. Dan itulah yang ketiga, muka muram berubah menjadi hati yang berkobar-kobar. Demikianlah sabda Tuhan dan renungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur memiliki Allah yang senantiasa membersamai perjalanan kami, bukan hanya hari lepas hari tetapi bahkan
pada saat-saat sulit di mana kami kecewa, di mana kami tidak terima dengan apa yang terjadi oleh karena kami masih belum memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Dan Engkau tetap terus mendampingi kami, menyertai kami, dan membuat kami dikuatkan untuk kami sampai bisa memahami bahwa rencana-Mu dan kehendak-Mu indah bagi kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mohon sepanjang hari ini Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu, membantu kami, menguatkan kami, menyertai kami sebagaimana Engkau juga membersamai perjalanan Kleopas dan temannya sampai ke Emmaus. Dan itulah yang akan menjadi kekuatan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Ibu, Bapak, dan saudari-saudara, demikianlah firman Tuhan pagi ini. Selamat menjalani hidup di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Amin.